bagaimana mensikapi dengan sholat ini? Harus jaga jarak. Jadi dampak negatif daripada corona ini, terlepas dari perdebatan panjang tentang wujud corona, meski yang lebih bagus corona apa corona? Jadi dampak negatifnya saudara, yang paling parah dari corona bukan tatanan ekonomi, tapi tatanan jiwa, yang mana kita menaruh curiga sama teman kita. Curiga dia ada corona, dia ada corona, dia ada corona. Menanamkan sifat suudzon kepada orang lain. Itu wabah ini. Dan ini yang menyebabkan makin kalut. Dari curiga ini akhirnya berjarak. Dari curiga, sholatnya jadi berjarak. Maka sebetulnya ini yang ditanya oleh banyak orang kepada para ahli. Kontak fisik atau dekat saja sudah nular? Itu pertanyaannya. Kalau dekat saja udah nular, maka yang ketularan orang serumah sakit. Kalau dekat saja, alasannya kontak atau dekat. Dekat, maka di rumah sakit lebih dekat. Dan sumber yang sakit ada. Dan rumah sakit, sebut aja rumah sakit, virus dulu. Kan begitu. Tapi saudara, kita tidak bisa hindari wong beda kapal. Ada juga orang yang jauh jaraknya. Enggak apa-apa dengan jaraknya jauh itu. Tapi harus benar cara mensikapinya. Jangan sampai dia jauh waktu sholat. Waktu dia naik Gojek nempel. Kudunya jauh juga, dikasih karung 2. Kan sama dekat. Kalau dekat, jangan sholat curiga, enggak sholat enggak curiga. Di pasar pakai jarak enggak sih? Pasar harta? Hah? Enggak. Kayaknya keyakinan orang pasar kuat sama Allah dibanding orang masjid. Mantep banget. Kudunya juga yang kena dia, bukan kita nyumpain dia berkena, bukan. Ini logika. Yang dia aja nempel kata. Masa ya Allah kita mau ibadah, mau sujud kepadanya, seakan-akan Allah buta. La ta'khudhuhu sinatun. Allah tuh ngantuk kagak, boro buta, boro tidur. Ngantuk aja kagak, boro buta. Masih Allah buta. Nyerang virusnya yang di masjid doang. Ini pasar mau enggak nih? Masjid aja. Masih kayak begitu. Tapi paranoid ini enggak bisa. Enggak bisa kita paksakan orang kayak kita, enggak bisa. Maka masing-masing orang berbeda. Makin kita ketakutan, makin panik. Tapi kalau mau jujur, naik pesawat dari Jakarta ke Aceh 2 jam, mepet.
Enggak pakai jarak, disilang-silang kursinya, 2 kursi, baru orang pakai begitu nggak kira-kira? Tekor katanya. Lo alasannya tekor di sini kagak. Ini tekor ganjaran. Ini yang ditanya. Maka tekor ganjaran berjamaahnya nggak ada, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi nggak dapat ganjaran 27. Nggak dapat. Boleh, tapi kan orang takut. Biarkan, masih baguslah dia sholat, iya kan? Walaupun pakai jarak, nggak apa-apa. Begitu di masjid pakai jarak. Jadi sebetulnya yang salah nih, yang salah. Jadi ini yang harus dipahami. Bukan tulisan WA yang nyebarin di WA, wong itu mau bisa muslim bisa kagak. Kan tugas kita ini demen kerjanya share, share. Kan nggak tahu sumber berita itu dari siapa. Sering orang bikin canda-candaan sholat, bisa. Bikin candaan sholat bisa. Pakai jarak, dipoto, baca bismillah, bisa. Belum tentu dia sholat. Yang di WA itu, video-video itu belum tentu. Sering teman-teman kami, alhamdulillah di masjid ini patuh, tidak ada sholat Jumat. Begitu ini bahasanya nih, bahasa pakai ini nih, video jam 10 bikinnya, jam 10 diuploadnya jam 12. Jam 12 ada sholat Jumat. Jam 12. Kami temukan itu. Alhamdulillah tidak ada Jumatan. Patuh. Uploadnya bikinnya jam 10. Bohong nggak dia? Enggak. Kan alhamdulillah. Bohong nggak? Iya. Kalau dia bilang alhamdulillah di sini ada Jumatan, bener apa bohong? Bohong, jam 10 nggak sah. Begitu. Banyak kami tahu. Banyak. Belum lagi, nih kan bikin spanduk. Udah di sini tidak ada Jumatan. Di pagar. Kan itu yang di pagar gerbang. Di dalam mah ada. Bohong enggak? Itu alhamdulillah Jumatan enggak ada Jumatan. Ya Allah, apalagi orang Betawi, Bapak Ibu, sebengal-bengalnya orang di Betawi, sebengal-bengalnya orang tukang mabok, preman, tukang mabok. Jumat mah sholat itu tukang mabok. Malam Jumat aja, jangan mabok dulu, ini malam Jumat. Begitu. Walau kadang asar, dohor, kadang ditinggal. Kalau Jumat sholat, itu tukang mabok. Di zaman akhir kita nggak ibadah, repot. Maka oleh karena itu data ini penting. Mana zona merah, mana zona hijau, mana zona kuning. Ini tugas pemangku jabatan, pengatur masyarakat, mengatur itu supaya orang ini paham. Dikasih zona, ndak bakalan satu negeri semuanya berpenyakit.
ndak bakalan. Dalam rumus mana aja itu kiamat berarti. Siapa yang mengobati? Yang kudunya kena aparat, apalagi Pak Polisi di jalanan dulu. Tapi kan bukan nyumpahin polisi, bukan. Tapi kan enggak, dia kemana-mana. Ini bagaimana? Begini, corona ini kayak apa? Pokoknya corona ini yang paling parah, sarser berita. Itu sarser itu orang yang demen baca WA, biar kata dia orang masjidan takut. Orang yang kagak demen baca WA, biar kata orang pasar berani. Jadi kita dididik takut. Nih ngaji aja dikit. Kami dari Bintaro kemari, dari ujung sektor 7 jalan cuman 20. 10-20. Macet banget sepeda. Abrek-abrek. Lebih dari 10.000 itu. Ini dikit yang ngaji. Dikit. Tapi kami yakin biar dikit ada juga itu orang ngapain ngaji zaman corona, masih ada itu, masih ada. Tapi ono sepeda, bener-bener saya nggak bisa ditempuh tengah jam dari rumah kemari ini, enggak, lebih hampir sejam dari rumah kemari. Pagi ini mungkin karena anak sekolah juga pre gitu ya, jadi bawa anaknya gitu. Banyak aja, luar biasa, sampai ujung perempatan ini, hampir sejam kita, nggak bisa. Jadi cara penanganannya berbeda. Intinya, yang jadi heran, di pasar nggak pakai jarak, naik ojol nggak pakai jarak, di kereta segala macam ini, di pesawat nggak pakai jarak, di bandara doang karena disorot TV, duduknya jauhan, tapi di pesawatnya mau kagak di pesawatnya bohong. Kalau mau nempel itu adalah nular, maka dari Jakarta ke Aceh 2 jam, Jakarta Manado hampir 2 jam, Jakarta Surabaya sejam. Nempel duduknya sama orang kagak jelas, kenal juga kagak, enggak semaharta, enggak se-RT, enggak semasjid, enggak semajlis taklim, kagak, biasa aja. Masa kita sewarga, warganya sama di maharta, gangnya sama, curiga sama orang lain. Ini hatinya ini yang harus dirapi. Di pesawat aja kagak. Kalau memang ini nular, sama di pesawat juga nular, di pasar juga nular. Jadi yang dilarang dempet, yang dilarang rapet, corona ini yang dilarang rapetnya apa ngumpulnya, itu aja. Kalau ngumpulnya, pasar juga kudu dilarang oleh pemerintah. Kan dia ngumpul juga, tapi enggak kok, enggak ada pakai jarak. Nggak pakai disemprot-semprotin, tiap hari semprotin, mau Jumatan semprot dulu. Sampai karpet digulung. Bagaimana? Kalau corona ini nih nular sama benda mati, karpet kan ngertinya takut tertular, maksudnya tertular corona karpet. Bila si corona ini sebagai virus itu adalah nyetrum juga sama benda mati, bukan karpet doang, apa juga, termasuk jok ojol. Habis dipakai oleh orang lain sebelum kita ganti dulu joknya, mau kita dudukin kita. Termasuk kereta, termasuk pesawat, sama. Tapi kok enggak dia? Masjid suruh digulung, aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ayyu musibatin min hadhihi musibah. Musibah mana lagi yang terbesar selain musibah kayak kita ini? Apa ini?
Kita dibuat kayak begini nih. Salah mereka? Enggak, salah kita. Demen baca WA, percaya sama mereka. Mereka enggak salah. Kami tidak pernah menyalahi siapapun. Salah kita. Kenapa kita enggak usul sama mereka? Jok motor ganti, mau ganti. Jebol nih kalau begini. Lo kenapa masjid orang udah mati, dia wakaf karpet, nangis di kuburan, enggak dapat ganjaran? Salah siapa? Pengurusnya enggak ngaji. Enggak ngaji. Pengurusnya. Enggak ngaji. Pengurusnya. Kenapa di karpet dihukum? Emang corona nempel sama begitu-begitu. Jok mobil ganti. Ajarin sama yang nyuruhnya, sama WA-nya, tolong dikasih komen WA-nya yang suruh gulung karpet. Jok mobil ganti, jok pesawat ganti, jok kereta ganti, jok ojol ganti, apa aja yang di jalanan ganti semuanya. Baru kami patuh. Jangan kami yang diobok-obok agama mulu. Agama mulu yang diobok-obok, yang ditakut-takuti. Akhirnya muslim jadi takut. Ini musibah terbesar. Ketakutan kita sudah. Kenapa adanya di masjid doa? Kenapa masjid yang dihukum? Kenapa ojol enggak? Kenapa jok grab car enggak? Kenapa masjid musola? Ada apa? Boleh dong kami curiga begitu, boleh. Ada begitu. Karena kalau berbicara nular di benda mati, semua benda mati nular. Bukan karpet aja, sama ubinnya juga nih. Habis didudukin saya, dudukin bapak, kudu dipel dulu. Nular juga. Suudzon ini. Disinilah peranan kita majid. Kami juga saudara pakai APD sama alat pelindung diri. Ratib hatta. Nabi bilang, nih barakahnya Maharta. Kan sering baca ratib di Kuba, betul nggak? Selamat saudara. Nabi itu waktu itu ditanya, apa amalannya Nabi supaya kalau ada wabah menular tuh tidak terdampak. Begitu. Qul, kata Nabi, baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un 3 kali. Ada di ratib. Dan macam-macam yang di ratib itu. Macam-macam. Makanya syukur sama Allah, teman-teman kita selalu Jumatan ya. Alhamdulillah. Yang repot pertama udzur Pak, enggak Jumatan. Pertama udzur. Ini yang kita harus sikapi. Ini yang kemudian dijaga. Seumpama saya nggak Jumatan ya. Jumat pertama berita masyhur banget. Jadi kita juga takut. Tapi hati gusar. Jumat pertama nih, Gus, nggak enak banget ke Jumatan. Tuh di hati. Pengen Jumatan. Jumat kedua mulai dikit gusar. Karena sarsel udah banyak. Jumat ketiga enggak ada niatan bawa udzur, emang sengaja dari awal gak mau Jumatan, nongkrong mancing jalan. Jumat enggak sebentar. Ada. Ini yang repot. Kalau daerahnya merah, ya daerah itu, tapi harus sesuai dengan data. Dengan data. Nih kami punya bibi-bibi kami tuh, bibinya istri kami. Sampai kemarin nih baru pulang. 3 kali dites lagi negatif, di Wisma Atlet negatif, pindah lagi negatif, tapi dipaksa juga sama aparat desanya, suruh juga jadi positif. Bener-bener sampai dokternya bingung juga, ini mau gimana? Dan itu bukan satu, banyak yang kayak enggak jelas. Kesimpulan akhir, syukur sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kita sehat semuanya. Itu alhamdulillah wa syukrillah. Kami berpesan jangan tinggal baca
Ratib. Mungkin ini pesan kami yang paling penting, berbicara jarak silakan saja karena masih ada orang ketakutan, nggak bisa ya gimana ya, namanya takut wajar saja manusiawi, tapi kita jangan berlebihan, jangan berlebihan. Pemerintah aja ujungnya berubah lagi. Sampai sekarang vaksinnya nggak ada, akhirnya disebut new normal, ada yang nyebut transisi, ada yang ini pegawai juga dikurungin 3 bulan begitu, pegawai juga. Sampai saja kemarin Zara banyak juga, kayaknya pegawai dikurungin. Jadi kesimpulan akhirnya dengan berjarak ini silakan saja kalau ada yang berjarak. Jadi mestinya di masjid diatur, kalau yang berjarak suruh di belakang, yang orang punya enggak berjarak di depan. Jadi sehingga tidak nampak acak-acakan barisannya. Jadi jangan sampai sebaris yang satu pikirannya begini, satu pikirannya begitu. Ini yang terbesar penyakit corona ini, suudzon sama temennya. Suudzon sama teman sendiri semasjid. Ini yang repot. Buang ini. Kalau bahasa kami, tolong di mindset kita hapus itu, di delete yang namanya corona. Buang. Obrolannya, hilangkan obrolan itu. Ganti obrolannya, mau ratiban ke, mau baca Quran ke, mau baca sholawat ke, mau apa ke dah, arisan ke. Yang hancur di Islam semuanya. Ada anak sampai lebaran, sampai gini hari belum ketemu orang tuanya. Ada, rumahnya dekat. Kalau jauh mau jangan ditanya. Rumahnya dari sini, ini Marta, sampai jalan sini tuh. Iya Jalan Raya tuh jaraknya. Enggak ketemu sampai detik ini. Dari sebelum puasa ngirim barang, mengirim, ketemu enggak? Takut corona. Ibunya yang ngelahirin dia dituduh corona sama dia gara-gara WA. Tidak, WA nggak boleh salahin, dia alat. Gara-gara kita termakan WA, maka jangan salahin share. Kenapa kita manut, itu yang salah. Jangan ini kurang ajar ini nih corona nih, ini politik. Enggak politik, kitanya kenapa termakan oleh politik. Jangan. Jadi mulai hari ini buang mindset itu, pelan-pelan ditata kembali, diajak doa bersama istrinya, anaknya, biar tenang. Kasihan kita, bingung juga. Ini pemerintah pun yang bisa tahun anak sekolah, jadi repot. Acak-acakan kayak begini, ujungnya pegawai juga. Bupati Jember masuk pesantren, kami jamin 1000%. Begitu kata dia. Pesantren aja lebih aman, tapi protokol kesehatan pakai begitu. Pesantren aja. Habis bingung juga di rumah. Emang anak di rumah tuh nggak pegel, tambah pegel. Udah ngajar kagak bisa, ditanya IPS, IPA. Ini yang nyengir-nyengirin ini. Lah puyeng itu baru 1 anak, mana anaknya 7 lagi. Ini bukan mati karena corona nggak bisa jawab. Ini yang terjadi saudara, dampak besarnya. Ya moga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat ini wabah. Yang masih sakit karena corona Allah beri sembuhkan, yang meninggal karena corona moga Allah catat sebagai mati syahid. Dan aparat-aparat pemerintah yang bertugas pada penanganan ini, dokter, orang-orang kesehatan, Pak Polisi, semuanya Allah jaga kesehatannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan negeri kita normal kembali, kehidupan normal kembali, dengan kehidupan yang lebih baik, lebih dekat masyarakatnya dengan Allah, lebih takut masyarakatnya dengan Allah, lebih sayang pemerintahnya kepada masyarakat.